Pada kondisi kehamilan di mana riwayat sebelumnya adalah persalinan dengan operasi sesar, kita selalu mengedukasi agar si ibu paling tidak menjaga kehamilannya berikut, paling tidak dalam kurun waktu 2 kali setahun ya, dalam arti 2 tahun. Itu yang kita sebutkan sebagai masa inter-delivery time untuk melahirkan setelah operasi sesar. Ini seorang ibu yang dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan sudah hamil lagi, dan sekarang hamilnya sudah memasuki minggu ke-19 dan diketahui segmen bawah rahimnya, di mana itu adalah dulu bekas sesar kurang dari setahun yang lalu, itu sudah meregang sedemikian tipis ya. Jadi kalau sampai kita mengukur bagian bawah itu adalah mulut rahim yang terpisah, karena ini yang kita ukur, ini mulut rahimnya. Ini mulut rahimnya normal, panjangnya sesuai panjang normal karena si ibu tidak pernah melahirkan normal ya. Masalahnya bagian atas dari otot rahim yang dulunya terjahit pada saat kita mengeluarkan sesar itu sudah sedemikian tipisnya meregang. Jadi ini tampilan dari tonjolan air ketuban ya, itu sampai bisa mendorong bagian dari dinding depan rahimnya, dan bagian sebelah kanan ini kita lihat kandung kencing ya, langsung berbatasan dengan dinding rahim bekas sesar si ibu. Jadi sudah sangat tipis dinding rahim si ibu ini. Ini coba kita ukur ya. Jadi bagian depan itu kita bisa bandingkan ketebalannya. Nah, ini dinding rahim utama bekas sesarnya tinggal 0,18 cm atau 1,8 mm, itu sudah sangat tipis ya. Sementara bagian dari dinding sebelah kiri yang masih normal itu tebal ya. Ya, ini suatu proses yang sebenarnya natural terjadi karena masa kehamilannya ini sangat-sangat dekat. Nah, ini dinding rahim ya. Dinding rahim yang normal ketebalannya 1,4 cm. Jadi 10 kali lipat dari dinding bekas sesar yang sudah tipis itu. Jadi sebenarnya kalau amannya ya harusnya si ibu menjaga kehamilannya paling tidak dalam waktu lebih dari setahun lah ya. Nah, ini bagian paling tipisnya 1,7 mili. Nah, ini kandung kencing atau namanya vesika urinaria. Jadi kandung kencing itu langsung berbatasan dengan dinding depan rahim ibu yang sudah sangat tipis. Sekarang resikonya apa yang kita bisa hadapi? Jadi rahim itu karena meregang itu bisa pecah spontan. Bahkan misalnya ibunya mengalami sembelit atau ngeden saja, itu bisa menekan tekanan di dalam rahimnya, termasuk misalnya tendangan bayi ya. Tendangan bayi saja nanti di minggu 30 itu sudah cukup kuat, bahkan bisa menjebolkan bekas jahitan sesar yang sudah tipis ini. Sementara ini baru 19 minggu.
Jadi opsinya benar-benar tidak boleh ada kontraksi sama sekali, dan anjurannya kita berikan obat anti kontraksi rutin ya, supaya tidak ada regangan atau kontraksi lagi. Ini mulut rahim ya, yang harusnya dari bekas jahitan itu dalam penyembuhan dulu ya, sebelum dia hamil lagi. Tapi miometrium itu adalah otot dari dinding rahim, yang seharusnya arah ke serviks itu menyatu ya. Ini karena belum sudah hamil lagi dalam waktu kurang dari 6 bulan ya, resikonya begini, namanya bulging itu menonjol. Jadi bekas sesarnya itu sudah menonjol. Itu kalau misalnya kita open, kita buka, itu akan terlihat bagian depan bekas sesar itu udah tipis sekali. Mungkin bisa sampai membayang, di bawahnya air ketuban dan terlihat gerakan bayinya ya, seperti plastik tipis begitu. Jadi benar-benar si ibu ini harus tidak boleh ada kontraksi. Dan yang penting dijaga ya, berat bayi tidak boleh berlebihan. Kalau kita mau menunggu sampai minggu cukup bulan ya, namanya begini ya, kita tidak berani menunggu sampai cukup. Biasanya kita lahirkan prematur di atas 32 minggu, yang penting bayi sudah viable, bisa hidup di luar ya, untuk amannya sebelum rahim ibunya jebol ya, ruptura uteri. Ini resiko ruptura uterinya sangat besar. Kalau janinnya sendiri tidak masalah ya, kita sudah lihat dari perkembangan anatomi semuanya tampak normal. Jadi benar-benar kita harus edukasi si ibu jangan sampai kontraksi, dan kita berikan obat penguat atau obat anti kontraksi ya. Tapi kalau sampai terjadi ruptura uteri itu biasa ditandai oleh rasa nyeri di bagian bawah perut ya, bekas sesarnya itu bisa sampai teregang, itu pasti nyeri. Dan yang kita khawatirkan kalau sampai ruptur itu kan artinya dinding kandung kencingnya bisa jebol ya, dan resikonya juga besar ya. Sementara janin semuanya normal, kita sudah lihat struktur jantung, bayinya tidak ada masalah ya, semua struktur aman. Jadi ya harus banyak istirahat, ibunya tidak boleh aktivitas yang menyebabkan kontraksi berlebihan, dan kita upayakan supaya bayi jangan terlalu besar, paling tidak kita bisa mencapai minggu yang cukup. Bayinya laki-laki ini ya. Jadi untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan dengan operasi sesar, cobalah dijaga paling tidak 2 tahun ya jaraknya untuk hamil lagi ya. Karena jangan sampai terlalu berdekatan ya, jadi biarkan luka operasi bagian dinding rahim itu benar-benar menyatu dan menyembuh dulu. Jadi tidak keburu baru selesai melahirkan operasi sesar, tahu-tahu sudah hamil lagi ya. Dan kalau memang kondisinya seperti itu kan kita tidak bisa mencegah ya, apa boleh buat. Harus dijaga agar bekas jahitannya tidak meregang. Kalau ini sudah terlanjur jahitannya sudah sangat tipis, meregang ya, kita upayakan jangan sampai kontraksi ya, sampai minggu bayi bisa hidup di luar sekitar minggu 32 atau 8 bulan lebih. Itu bayi biasanya sudah 2 kilo, sudah bisa untuk kita lahirkan. Karena kalau kita menunggu cukup bulan, resikonya rahim bisa jebol ya. Ini kita ukur biometrinya, ukuran bayi kita ukur. Jadi ini sambil kita trimester kedua screening, kita melihat kondisi bayinya ya. Kalau dari ukuran semuanya dalam batas yang normal. Ini sudah menjelang 20 minggu. Bayinya aman, tidak ada kelainan.
Jadi kita anjurkan Bu, ini nanti bisa kembali pada dokter yang semula untuk dipantau, dan tadi pesan-pesannya sudah kita jelaskan. Ini beratnya 360 gram, semuanya normal. Ini bagian ketuban yang menonjol ke arah dinding rahim yang sudah sedemikian tipis itu. Ya, jadi ini adalah bekas sesar yang sudah sedemikian tipisnya pada kehamilan kedua.